Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan menampilkan seseorang yang saat ini sedang bekerja di Dubai. Kita akan belajar dari beliau bagaimana mencari kerja di Dubai. Namun sebelumnya saya minta tolong untuk klik subscribe dan juga klik tanda lonceng. Silahkan. Halo, salam Indonesia dari Dubai. Perkenalkan, saya bekerja di Dubai, Uni Arab Emirates, atau lebih dikenal dengan Persatuan Arab Emirates di Indonesia. Saya bekerja dengan Emirates Airlines di kota Dubai-nya sendiri. Saya sudah bekerja di sini hampir 7 tahun. Sebelumnya saya sempat di Kuala Lumpur selama 9 tahun. Kemudian sebelumnya juga sempat di Singapura juga. Jadi bisa dibilang hampir seluruh karir saya habiskan di negara asing. Kenapa saya mau bekerja di negara asing? Awalnya dulu adalah karena keinginan saya untuk supaya anak-anak saya mendapatkan pendidikan yang lebih baik di luar, mendapatkan pendidikan global dan bisa bersaing secara internasional. Dan syukurnya dengan semua pekerjaan saya dari dulu itu, pendidikan anak-anak dibayar oleh perusahaan. Jadi keinginan saya yang paling mendasar akhirnya terpenuhin. Sampai semua anak-anak saya syukurnya sudah lulus dari universitas di luar sekarang. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa bekerja di luar negeri? Yang pertama adalah harus menguasai bahasa pergaulan internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi itu yang syarat paling penting. Paling tidak harus bisa berkomunikasi secara internasional, walaupun tidak perlu harus ahli sekali dalam bahasa Inggris. Yang penting kita bisa berkomunikasi dan saling mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana supaya skill kita atau kualifikasi kita bisa diterima di luar negeri. Jadi yang pertama adalah dengan mengikuti training-training yang mendapatkan lisensi yang diakui di luar negeri, atau juga dengan mengikuti training langsung di negara yang akan kita tuju, sehingga kita bisa mendapatkan lisensi atau kualifikasi yang bisa diterima di luar negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita harus tetap mempersiapkan dokumen-dokumen pribadi kita dan dokumen-dokumen pendidikan kita. Ya, harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris, kemudian harus dilegalisir di Kemenkumham dan perwakilan negara tempat kita mau bekerja. Jadi memang administrasinya memang agak ribet, tapi ya setelah mendapat pekerjaan di luar negeri ya terbayar lunas semua jerih payah kita. Jadi itu yang paling penting, satu bahasa, dua skill kita harus diterima di luar negeri, dan ketiga adalah menerjemahkan dokumen-dokumen kita ke dalam bahasa Inggris. Kemudian suka dukanya bekerja di luar negeri. Ya, sukanya dulu. Yang pasti kalau kita bekerja sebagai expatriate atau bahasa Indonesianya dikenal sebagai pekerja migran Indonesia, PMI, yang pastinya kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lumayan. Selain yang saya bilang tadi, pendidikan anak di cover, kemudian untuk tempat tinggal juga dibayarin perusahaan, kemudian kita mendapatkan cuti yang lebih banyak. Seperti saya sekarang, cuti saya sekitar 42 hari dalam 1 tahun. Kemudian yang pastinya dengan pekerjaan yang sama di Indonesia, sekarang kita mendapatkan penghasilan yang lebih banyak kalau bekerja di luar negeri. Itu sukanya. Dukanya yang pasti ya karena jauh dengan keluarga besar, dengan orang tua. Itu yang paling utama. Jadi kalau ada apa-apa, kita agak terlambat
untuk melakukan sesuatu. Itu yang paling dukanya. Ya terutama sekarang dalam masa pandemik seperti ini, sangat susah rasanya untuk pulang dengan semua peraturan yang ada. Apalagi dulu waktu penerbangan ditiadakan segala macam. Jadi ya itu aja dukanya. Tapi ya dalam hidup semua berimbang, suka dan duka pasti ada. Tinggal dipertimbangkan mana yang lebih banyak. Jadi bagi yang ingin bekerja ke luar negeri, sukanya satu lagi, kita mengenal banyak orang dari berbagai negara dan berbagai bangsa. Jadi pergaulan kita lebih luas, kita terbuka dengan segala macam jenis perbedaan yang ada di seluruh dunia, dan kita terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang dari negara-negara yang berbeda. Itu satu lagi sukanya. Jadi bagi yang ingin bekerja ke luar negeri, siapkan mental dan good luck. Pada awalnya pasti diperlukan kerja keras, tapi setelah kita bisa settle down di negara orang, pasti kita akan lebih menikmati lagi. Jadi yang ingin bekerja ke luar negeri semoga berhasil, dan salam Indonesia. Demikian teman-teman paparan dari Mas Fajar, dan kita nantikan paparan dari teman-teman lainnya dari negara-negara lain. Jadi stay tune, dan jika di antara teman-teman para subscriber yang ingin juga sharing seperti Mas Fajar, silahkan tulis di bawah komen. Dan jika kalian suka dengan video ini, tolong diklik like, dan tolong bantuannya untuk sharing supaya menyebar manfaatnya. Demikian, terima kasih sudah menonton.